Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Mesiah atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara, karena ibadah sudah dilaksanakan oleh Romo Yakobus hari ini. Hari ini adalah peringatan Sabtu Lazarus. Jadi puasa catur dasanya udah selesai kemarin. Kita akan lanjutkan dengan puasa Pekan Kudus, peringatan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, yang akan dimulai pembukaannya dengan Sabtu Lazarus, nanti dilanjutkan dengan Minggu Palem besok pagi. Jadi saya ingatkan saudara-saudara untuk membawa palemnya sendiri-sendiri di rumah, sementara Romo Yakobus melakukan ibadah liturgi Minggu Palem di rumahnya. Dan nanti sesudah ibadah Minggu Palem saya akan memberikan homili dari Padepokan di sini. Baik saudara, jadi karena ibadah sudah dilakukan tadi, kita akan hanya mendengarkan homili saat ini. Kita mulai dengan doa tersagaan. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, setelah menuju segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik setelah Sang berhidup. Datanglah dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami yang imam baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari sejahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam, serta menjadi manusia, telah disalibkan bagi keselamatan kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia bangkit lagi, serta naik ke surga, serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan dia akan datang lagi untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Dan aku percaya pada Roh Kudus, Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah, dimuliakan, dan yang berbicara melalui para nabi. Dan aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang mati, serta kehidupan zaman yang akan datang. Tifkonton agion pateroniman kiri Yesus Kriste, elison kesosonimas. Amin. Bacaan untuk perayaan kali ini, saudara, kita sudah melewati masa puasa catur dasa dari minggu pertama sampai minggu kelima kemarin, dan sekarang kita masuk kepada pembukaan dari perayaan Pekan Kudus, penderitaan Kristus, yaitu Sabtu Lazarus. Pembacaan kita untuk perayaan kali ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 45.
Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang demikian bunyinya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-muridnya itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau yang tertidur ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang dengan Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Marta tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berkata kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi kubur untuk meratap di sana. Menyangka bahwa ia pergi kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tetapi Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus.
Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak mampu, sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskullah pula hati Yesus, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkanlah ia pergi. Demikianlah firman Tuhan. Kita lanjutkan dengan bacaan dari epistel yang diambil dari Ibrani pasal 12, ayatnya 28 sampai dengan Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kita baca demikian. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menganguskan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang perhukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah pembukaan dari masa Pekan Kudus yang akan dilakukan oleh Yesus dalam peringatan ini, atau telah dilakukan oleh Yesus pada waktu dia hidup di dunia ini selama 6 hari. Dari Minggu Palem lalu sampai Minggu Paskahnya nanti. Ya, selama 7 hari. Tetapi sebelum minggu sengsara itu, atau pekan sengsara itu, gereja mengingatkan kita dengan peringatan Sabtu Lazarus ini, di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Artinya apa ini? Artinya begini, gereja mengingatkan kepada kita bahwa peringatan tentang penderitaan Kristus yang akan kita peringati nanti selama 1 minggu itu, mulai dari Minggu Palem, Senin Kudus,
Minggu Palma memperingati ketika Yesus masuk ke dalam ke kota Yerusalem, dilulukan oleh orang-orang di Yerusalem sebagai raja yang menang. Nanti saya jelaskan mengapa sebagai raja yang menang. Lalu Senin Kudus sore kita ada ibadah, itu Senin Kudus. Itu memperingati ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ada pohon ara yang tidak berbuah sebagai simbol daripada rimbunnya orang Yahudi di dalam, terutama orang-orang Farisi, di dalam melaksanakan ibadah-ibadah, tetapi kosong dari buahnya. Maka dikutuk oleh Yesus. Lalu Selasa Kudus sore kita akan ibadah memperingati ketika Yesus diurapi kakinya dengan wanita tunasusila. Saya ingatkan di dalam perjanjian, di dalam Alkitab, yang mengurapi kaki Yesus itu bukan satu orang, ada 3 orang. Yang satu orang adalah yang dia katakan sebagai wanita berdosa. Yang satu orang lagi Maria, kakaknya Lazarus. Yang satu orang lagi yang mengurapi Yesus di rumah orang Farisi. Jadi ada 3 orang yang berbeda yang mengurapi ini. Banyak orang keliru, disangka hanya 1 orang, Maria Magdalena saja. 3 orang yang berbeda yang melakukan pengurapan itu. Tetapi yang dibenarkan adalah orang yang wanita tunasusila itu. Lalu sesudah diurapi kakinya itu, Yesus mengalami konflik dengan orang-orang Farisi, sebagaimana yang digambarkan dalam Matius 23. Dia mengkritik dan mengecam pemimpin-pemimpin agama Yahudi waktu itu. Rabu Kudus sore kita akan memperingati ketika Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dia sudah mulai menderita secara batin karena muridnya sendiri menjual dia. Tapi pada Rabu Kudus itu juga peringatan pengurapan kaki Yesus dengan minyak dan pengkhianatan Yudas Iskariot itu dijadikan satu, sehingga pada hari Rabu Kudus itu kita ada perayaan atau peringatan sakramen penyembuhan. Pada saat itu kalau ada saudara-saudara punya keluarga yang sakit, ya karena tidak boleh kumpul ya, mungkin kali ini tidak bisa dilakukan, tapi bisa dilakukan ke rumah romo masing-masing kalau diperlukan untuk mendapatkan pengurapan dengan minyak ini. Itu adalah Rabu Kudus. Biasanya keluarga membawa keluarga yang sakit untuk diurapi sore harinya pada Rabu Kudus. Kamis Kudus pagi itu adalah ada peringatan penetapan perjamuan kudus yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh Yesus, dan dilakukan juga pengurapan pembasuhan kaki pada waktu Kamis Kudus pagi. Dan pada saat itu roti amnos atau hosti yang dikonsekrasikan. Amnos itu artinya anak domba, kan itu disebut anak domba. Yang dikonsekrasikan itu dikeringkan, dibikin 2, yang satu dikeringkan, ditaruh di artoforion atau tabernakel yang terletak di atas altar untuk ditaruh di sana. Kalau sewaktu-waktu ada orang yang mau meninggal atau sakit memerlukan menerima perjamuan kudus, sehingga romo tidak akan kerepotan melakukan liturgi mengkonsekrasi karena sudah ada roti dan anggur yang ditaruh di dalam artoforion atau tabernakel. Kamis Kudus sorenya, jadi siangnya ibu-ibu akan menghias, membawa bunga tabur. Karena Kamis Kudus sorenya ada pembacaan 12 Injil yang mengisahkan semua tentang penderitaan Kristus dari keempat Injil itu. Lalu setelah pembacaan itu, salib akan dibawa keluar untuk diarak keluar, lambang Yesus disalibkan. Jumat Agung pagi ada namanya sembahyang raja. Karena waktu itu pada zaman kerajaan Bizantium, raja hadir dalam ibadah itu, dan raja diizinkan untuk mempersembahkan dupa pada waktu ibadah. Maka dinamakan sembahyang raja, yang merupakan ketujuh sembahyang harian dilakukan secara beruntun tadi itu. Minggu siangnya, Jumat Agung siangnya, yang kemarin Kamis sore malamnya itu
salib yang diambil dari belakang altar itu dia karak lalu ditaruh di tengah altar, di depan altar di tengah-tengah gereja. Ikon dari tubuh Kristus yang ada di salib itu diambil lalu dikafani. Setelah dikafani dibawa masuk, ditaruh di bawah meja altar, lambang dia dikuburkan sehingga salibnya kosong. Pada waktu itulah ibu-ibu mulai menghias keranda dengan bunga-bunga supaya nanti sorenya ada arak-arakan keranda menggambarkan Kristus dikuburkan. Jadi malamnya jam 7 kita ada sembahyang, dan pada tengah-tengah sembahyang itu nanti kita ada sembahyang yaitu arak-arakan keranda. Lalu keranda dibawa masuk, lalu kita ada kidung duka cita. Kidung yang duka cita menangisi kematian Sang Kristus. Dan selesai ibadah pada Jumat Agung. Pada Sabtu Kudus paginya, di zaman purba itu waktunya orang membaptiskan. Orang dibaptiskan pada Sabtu Kudus pagi, karena itulah saat di mana orang secara misteri disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Karena Sabtu Kudus malam lewat jam 12 yang sudah hari Minggu, itulah Minggu Paskah, kita mati. Karena mati, putus. Kenapa bisa gini? Dari sana mungkin. Hah? Ingat kan namanya? Passwordnya berapa tadi kamu? Coba saya buka dulu. Maksudnya nama naikkan saya dan buka di sini. Oh, di situ. Tadi catat tadi. Catat aja di sini. Bisa mati ya. Bentar. Bentar. ID 446 172 071. Password 463 128. Passwordnya 46318. Maaf, ada putus tadi, saudara-saudara. Saya lanjutkan ya. Coba telepon, mungkin mereka keluar di telepon dulu. Halo? Halo? Beritahu Mas Dodi. Era pun di Mas Doni, tapi Mas Doni kira komentar. Apa? Kayak mati. Enggak mati. Ngomong mati katanya. Halo? Era sudah error. Halo? Dari sinyalnya sudah mengalir dari baby. Dari sana berarti mau. Bisa juga. Udah masuk. Oke. Maaf tadi mati ya. Jadi kita lanjutkan, hari Sabtu Kudus adalah saat dimana di zaman purba itu waktunya orang membaptiskan katekumen. Karena waktu itu adalah saat secara liturgis kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, dan
secara sakramental orang dibaptiskan itu disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka saat itulah orang katekumen dibaptiskan. Malam harinya jam 12 malam kita merayakan Minggu Paskah, dan jemaat datang waktu itu dengan membawa makanan, membawa telur, membawa dan macam-macam makanan yang akan dimakan sesudah ibadah. Demikianlah, sesudah itu maka kita akan mulai bersalaman satu dengan lain. Kristus Anesti dijawab dengan Alitos Anesti. Salamnya bukan salam biasa lagi, bukan Shalom Aleichem, tetapi Kristus Anesti dijawab dengan Alitos Anesti. Demikianlah bagaimana perayaan Pekan Kudus itu dirayakan di dalam gereja Ortodoks. Saat ini kita merayakan pembukaan dari Pekan Kudus atau masa penderitaan Kristus itu dengan Minggu Lazarus. Minggu Lazarus diperingati karena pada saat itulah Yesus mulai mendekat ke Yerusalem, ingin masuk ke Yerusalem, dan di sanalah dia nanti akan disalibkan pada hari Jumat Agung di desa Betania. Dan di situ Yesus mempunyai seorang murid atau sahabat dekat, yaitu Lazarus, tapi bukan bagian dari murid yang 12, yang mempunyai kakak perempuan 2, Maria dan Marta. Pada saat itu Lazarus sakit dan meninggal. Kedatangan Yesus untuk menderita pada penderitaan ini adalah sebenarnya merupakan penciptaan kembali dunia yang sudah jatuh. Pada mulanya Allah menciptakan dunia selama 6 hari, tapi dunia lama itu jatuh di bawah kuasa kematian akibat manusia tidak taat kepada Allah. Di mana dikatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan 17, kita baca demikian, saudara. Kejadian pasal yang kedua, ayatnya 16 dan 17, begini bunyinya. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Yang berarti kalau mereka tidak pernah makan, mereka tidak pernah mati. Yang berarti pada dasarnya manusia itu bukan diciptakan untuk mati. Manusia diciptakan untuk hidup kekal seperti Allah sendiri. Hidup abadi maksudnya. Kalau kekal itu tanpa awal, tanpa akhir. Kalau abadi itu diciptakan lalu tidak pernah mati lagi, seterusnya itu abadi. Ya, abadi ada awalnya. Karena dari kata abad. Abad itu 100 tahun. Abadi berarti beratus-ratus tahun ada awalnya. Manusia hanya mempunyai hidup abadi akibat diberikan hidup kekalnya Allah. Ya, kalau Allah kekal artinya tidak punya awal, tidak punya akhir. Nah, manusia diciptakan untuk hidup abadi karena dia diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah yang kekal itu. Tetapi sayang manusia tidak mentaati perintah Allah ini. Karena dikatakan oleh tipuan iblis, dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Memang tidak langsung ketebuk jatuh mati, tidak. Tetapi dengan dia mendengarkan, membelakangi perintah Allah, mendengarkan suaranya iblis, berarti manusia memberontak terhadap Allah, manusia membelakangi Allah, maka terputus dari hidup Allah, maka benih kematian sudah masuk ke dalam manusia itu, ya. Sehingga kematian itu sudah mulai merasuk dalam jiwanya, pelan-pelan akan menyatakan dirinya,
dalam kematian tubuhnya yang dikatakan di dalam ayat yang ke-19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Padahal tadinya engkau debu, dengan rahmat Allah akan pelan-pelan dimuliakan menjadi seperti Allah. Tapi sekarang sebagai ganti menaik ke atas menjadi seperti Allah, manusia menukik kembali turun menjadi debu. Kematian akhirnya menjadi bagian dari manusia, keterpisahan dari Allah menjadi bagian manusia, ketundukan pada tipuan iblis menjadi bagian manusia, dan disitulah penciptaan yang lama itu menjadi rusak. Yesus datang untuk mencipta ulang manusia. Jikalau manusia tadi diciptakan Allah menciptakan dunia selama 6 hari, maka Yesus selama 6 hari melakukan ciptaan ulang itu, mulai dari Senin ke Minggu Palem sampai Jumat Agung dia meninggal. Hari ke-7, hari Sabtu dia menggeletak di kuburan, dia beristirahat dari ciptaannya selama 6 hari, penciptaan ulangnya selama 6 hari itu. Dan pada hari Minggu dia bangkit kembali dan hidup kekal. Dengan demikian kemanusiaan dipulihkan, kemanusiaan dikenakan Yesus dipulihkan kepada tujuan ketika Allah menciptakannya, yaitu dikembalikan kepada kekekalan itu. Nah, jadi Sabtu Lazarus itu untuk mengingatkan orang pada waktu itu, para muridnya pada waktu itu, dan kita pada saat ini, bahwa nanti yang akan menderita selama 6 hari berpuncak pada kematiannya di atas salib adalah dia yang memiliki kuasa atas kematian itu sendiri. Sehingga kematiannya itu bukan merupakan suatu kekalahan. Kematian itu adalah suatu kemenangan atas maut itu sendiri. Itulah sebabnya yang diperangi oleh Yesus, yang secara kasat mata itu tidak bisa terlihat, tetapi sebenarnya Yesus memerangi musuh dari kemanusiaan, yaitu kematian itu sendiri, yang kematian itu sendiri akibat dari iblis yang menguasainya. Itulah sebabnya dikatakan iblis itu adalah penguasa kematian. Dan Yesus dengan matinya akan mengalahkan kuasa iblis itu. Itulah sebabnya ketika Yesus datang di Betani dan diberitahu oleh Marta dan Maria bahwa Lazarus adiknya itu telah meninggal, dia katakan dia bukan meninggal, dia sedang tidur. Mengapa begitu? Ya pertama memang karena ya Lazarus mau dibangkitkan, kayak orang tidur dibangkitkan lagi. Tapi sebenarnya ini juga memberitahukan suatu kebenaran kepada kita, bahwa bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kematian itu adalah suatu fase di mana nanti kita akan menunggu untuk dibangkitkan kembali, sehingga kematian itu menjadi seperti orang tidur, karena kita akan dihidupkan kembali. Sebagaimana dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-12. Di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan begini. Daniel 12 ayat yang kedua dikatakan oleh kitab suci begini. Dan banyak orang dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Di sini dikatakan orang mati sebagai orang yang tidur dalam debu tanah. Kenapa? Yang mati ini akan bangun lagi, yang mati ini akan dibangkitkan kembali. Oleh karena itu dinamakan tidur. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-28 dan 29 dikatakan oleh kitab suci demikian. Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-28 dan 29 dikatakan begini.
Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi orang mati tidak akan tetap dalam kuburan. Orang mati akan dibangkitkan karena Kristus bangkit. Oleh sebab itu, kalau dalam bahasa Yunani, kuburan itu disebut sebagai kimitirion, tempatnya orang tidur. Atau menjadi bahasa Inggris, cemetery. Itu dari bahasa Yunani, kimitirion, yang dalam bahasa Jawa, pasarean, tempatnya orang sare. Sare itu tidur. Jadi bagi orang Kristen, kematian itu bukan akhir segala-galanya. Nah, itulah sebabnya Yesus datang di sana mengatakan Lazarus tidur. Pertama, memang Lazarus mau dibangkitkan. Yang kedua, ini adalah kebenaran secara universal bahwa dalam pengajaran iman Kristen, orang mati itu akan bangkit lagi. Entah bangkit untuk hidup kekal dalam kemuliaan, atau entah bangkit untuk dihukum. Jadi masuk neraka itu ya dengan tubuhnya, maka sakitnya sakit sungguhan. Tubuh yang dibangkitkan. Masuk surga itu atau diselamatkan itu dengan tubuhnya yang dibangkitkan melalui kuasa ilahi. Saudara, untuk itulah Yesus datang, untuk mengalahkan kematian itu. Sebab kematian itu bukan bagian asli kodratnya manusia. Manusia bukan diciptakan untuk mati. Manusia diciptakan untuk hidup abadi bersama dengan Allah di dalam kemuliaan ilahinya. Itulah sebabnya ketika Yesus datang itu dan hendak membangkitkan Lazarus itu, sebenarnya dia sedang mendatangi pintu gerbang alam maut itu sendiri. Karena di dalam alam maut itu, iblislah yang berkuasa atas orang-orang mati. Dikatakan di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 demikian. Ibrani pasal 2, ayatnya yang ke-14 dikatakan oleh kitab suci demikian, saudara. Ibrani pasal 2, ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia ini, adalah anak-anak dari darah dan daging. Kita ini mempunyai darah dan daging. Maka ia, yaitu Sang Firman, anak Allah itu, Yesus Kristus itu, juga menjadi sama dengan mereka. Karena Firman menjadi daging. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya, makanya bisa sakit, bisa lahir, bisa mati, bisa menderita. Karena dia betul-betul jadi manusia. Mendapat bagian dalam keadaan manusia, supaya ya, karena dia punya tubuh daging sama seperti kita, maka dia bisa mati. Maka perlunya ada inkarnasi, perlunya Firman jadi manusia. Sebab kalau Firman tidak jadi manusia, dia tidak bisa mati. Gimana yang roh bisa mati? Maka harus jadi tubuh, punya daging, supaya bisa mati. Nah, dengan mati itu apa? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi di alam maut itu yang berkuasa adalah iblis dan antek-anteknya, yaitu segala macam roh jahat itu. Oleh karena itu, kalau mau orang mati dalam keadaan tidak bertobat, orang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Kristus, mereka tidak mendapatkan manfaat atas kemenangan Kristus, dari kemenangan Kristus atas iblis ini. Oleh karena itu, iman Kristen bukan hanya sekedar aturan, tetapi iman Kristen itu memberitakan tentang kuasa yang pernah terjadi, di mana Firman Allah yang jadi manusia itu masuk ke dalam alam kuburan, alam kematian, mengalahkan penguasa alam kematian itu, yaitu iblis. Buktinya apa? Buktinya dia bangkit kembali pada hari ketiga. Jikalau iblis itu adalah penguasa alam maut, penguasa alam kematian,
Maka setiap orang mati, terutama orang mati dalam keadaan berdosa dan tidak bertobat, dan dalam keadaan tidak beriman, akan dicengkeram oleh roh-roh jahat ini. Akan tinggal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya ini. Kalau sampai dia masuk neraka nanti. Ini dikatakan dalam Matius pasal 25-41, saudara, kita baca. Di dalam Matius pasal 25 ayat 41 dikatakan demikian oleh kitab suci. Matius pasal yang ke-25 ayat 41 kita baca begini, saudara. Mengenai orang berdosa yang tidak beriman dan kepada Kristus dan yang tidak bertobat. Dikatakan pasal 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Di dalam alam maut yang dilanjutkan nanti di dalam alam neraka, manusia akan ditemani oleh makhluk-makhluk ini, iblis dan malaikat-malaikatnya. Yesus masuk ke dalam alam maut itu dan akhirnya bangkit lagi pada hari ketiga, yang berarti membuktikan si penguasa alam maut tidak dapat mencengkeram Yesus di dalam alam maut itu. Dia terlepas tangannya dari tangan Yesus, dia tidak mampu lagi melawan Yesus. Berarti Yesus mengalahkan iblis melalui kematiannya itu. Itulah sebabnya ketika dia datang memulai karya penciptaan ulang selama 6 hari yang akan dilakukan mulai Minggu Palem sampai Jumat Agung nanti itu, pertama-tama yang dilakukan adalah mendekati pintu gerbang alam maut di mana Lazarus sudah ditelan dalam kematiannya. Mendekati alam maut ini, apa yang terjadi? Kita baca dalam Yohanes 11 tadi. Di dalam Yohanes 11 kita baca di dalam ayat yang ke-33 dikatakan begini, saudara. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, coba saya lihat dalam bahasa aslinya, yang diterjemahkan sebagai maskul ini apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 dikatakan demikian di dalam bahasa aslinya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-33, Alkitab mengatakan demikian kepada kita, saudara. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-33 bunyinya begini. Yesus as iden aftin kleusan. Maka Yesus ketika melihat mereka menangis, dia menangis. Ketus sedaltonta sabtu dan Yudeos Kleundas dan orang-orang Yahudi yang mengikuti dia juga menangis. And every misato to pernah mati, marahlah dia di dalam roh. Keetaraksen nafton dan merasa terganggu dalam dirinya sendiri. Mengapa? Jadi bukan maskul dan terharu, bukan. Marah. Mengapa marah? Orang menangis kok dimarahi? Bukan. Dia bukan marah pada orang yang nangis ini. Dia marah kepada dia yang menyebabkan orang-orang ini berduka. Apa? Kematian. Siapa yang memang kematian? Iblis. Dia sedang marah kepada iblis. Dia tidak rela bahwa manusia di bawah kuasa iblis dalam kematian, maka dia marah Yesus ini. Dia tidak rela orang yang tadinya diciptakan oleh dia ketika dia belum jadi manusia, karena dia adalah firman yang melaluinya Allah menciptakan dunia. Tidak rela manusia dihancurkan hanya dengan oleh kematian yang begitu saja, maka dia marah.
Dia terganggu pikirannya. Dan karena kemarahannya itu, dia makin merangsek kepada pintu alam maut itu. Didatangi, dibongkar pintu alam maut itu, untuk nantinya dia masukin pintu alam maut itu, untuk dikalahkan penguasa yang ada di dalamnya. Demikian juga kita baca lagi, saudara, di dalam ayat yang ke 38, diulang lagi kata-kata itu. Maka maskullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Saya baca juga dalam bahasa aslinya demikian. Di dalam bahasa aslinya, Yesus palin embrimomenos. Maka Yesus marah lagi. Eniapto di dalam dirinya, erhete istomnimeon, dan datang kepada kuburan itu. Dalam kemarahan kepada penguasa alam maut, dia mendatangi kuburan itu. Dia ingin obrak-abrik kuburan itu. Dia ingin obrak-abrik kuasa dunia alam maut itu, kerajaan alam maut itu, supaya manusia boleh dilepaskan dari kematian. Sehingga akhirnya ketika sudah mendekat di situ, dia bongkar, dia dikalahkan kuasa iblis, bongkar kuasa alam maut itu dengan dia katakan, Lazarus, keluarlah. Maka penguasa alam maut tidak bisa meregam, mencengkeram nyawanya Lazarus. Mereka gemetar, mereka ketakutan, tangannya terlepas sehingga roh Lazarus masuk lagi ke dalam tubuhnya, dan Lazarus bangkit kembali dari kehidupan. Dan demikian kain kafannya dan kain peluh yang ada di wajahnya itu terdilepaskan. Jadi minggu Sabtu Lazarus ini bukan sekedar memperingati peristiwa bangkitnya Lazarus saja, tetapi apa yang terjadi di dalam roh. Kristus sudah mulai mengobrak-abrik pintu alam maut, sehingga pegangannya terhadap orang yang diregamnya itu rontok. Dengan demikian dia dikalahkan. Dan akhirnya nanti Yesus merangsek. Bagaimana roh jahat ini tidak rela dia masuk ke dalam Yerusalem. Dia tunjukkan orang-orang yang kelihatannya beriman, tetapi tidak punya buah yang akan dirayakan nanti pada hari Sabtu Kudus. Nah, dia nanti masuk pada hari kesana karena dia sudah menang. Dia menang atas iblis ini. Dia sudah mulai menang awal, belum mutlak. Menangnya mutlak nanti kalau dia bangkit dari kematian. Menangnya mutlak nanti kalau dia disalibkan, dia betul-betul masuk ke dalam alam maut itu, akibat penyalibannya itu. Tetapi dia sudah mulai menang awal dengan membangkitkan Lazarus ini. Dia sudah menang atas kematian, sehingga dia masuk ke Yerusalem, dilulukan sebagai raja. Dilulukan dengan palem-palem yang dibawa di tangan orang-orang di Yerusalem itu. Dia masuk sebagai raja. Saudara, itulah makna daripada Sabtu Kudus itu. Mengapa kita memperingatinya? Untuk mengingatkan kita bahwa kematian Yesus itu bukan kematian orang biasa. Kematian dari Dia yang berkuasa atas maut. Kematian dari Dia yang dapat mengalahkan kuasa iblis itu sendiri. Itulah sebabnya untuk dirinya sendiri Yesus mengatakan bahwa dengan bangkitnya itu, matinya dan bangkitnya itu membuktikan Dia punya kuasa atas hidup dan mati. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya 17 dan 18. Yohanes pasal 10 ayatnya 17 dan 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikan nyawa maksudnya mati, menerima kembali artinya hidup lagi. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kalau kita mati karena ada dosa, upah dosa adalah maut. Yesus tidak ada seorang pun yang mengambilnya.
Jadi nyawanya bukan dicabut malaikat, nyawanya bukan diambil karena dosa, nyawanya bukan dia direbut sama iblis, nyawanya bukan dimatikan oleh Bapa, tidak. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, maksudnya berkuasa untuk mati, dan berkuasa mengambilnya kembali, berarti berkuasa untuk hidup kembali. Berarti Yesus punya kuasa atas hidup dan mati. Yang punya kuasa atas hidup dan mati adalah Allah. Di sini kebangkitan Yesus membuktikan keilahiannya, karena tak ada seorang pun yang mati yang dapat mengalahkan kematian itu, kecuali Yesus Kristus sendiri. Saudara, jikalau kita mengerti Yesus ini siapa, bahwa Yesus itu adalah yang berkuasa atas hidup dan mati, dan dialah yang telah mengalahkan kematian bagi kita agar kita mendapatkan kehidupan, maka kita harus belajar untuk memahami bahwa kita bukan percaya kepada sosok yang mati, tapi sosok yang hidup, yang memerangi kematian demi manusia, yang memerangi kematian agar manusia boleh mendapatkan kehidupan. Kalau gitu kita mempunyai Tuhan yang amat peduli kepada kita. Sesuatu yang tak dapat dilakukan oleh kita, dilakukan oleh Dia. Sesuatu yang tak dapat dilakukan oleh pemimpin agama mana saja, karena semua pemimpin agama setelah mati ya mati. Tetapi Yesus sudah mati, Dia bangkit, dan itu untuk kita. Membuktikan Yesus ini mempunyai cinta kasih yang amat luar biasa bagi kita. Mempunyai kepedulian yang amat luar biasa bagi kita. Oleh karena itu kita yang memiliki permasalahan dalam kehidupan, apalagi sekarang dengan kasus corona ini. Banyak orang di PHK juga kan kerjanya. Banyak orang kehilangan mata pencaharian, banyak orang ketakutan, banyak orang tidak bisa kemana-mana. Pastilah hati ini menjadi galau, pastilah hati ini menjadi penuh dengan tekanan. Namun saudara, hidup memang penuh masalah. Selama kita memakai tubuh ini, kita tidak akan lepas dari masalah. Karena dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 4 dikatakan demikian. 2 Korintus 5 ayat yang keempat dikatakan demikian. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang keempat, kitab suci memberikan kita informasi demikian. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, maksudnya tubuh ini menjadi kemah kita karena kita memiliki roh yang akan meninggalkan tubuh ini nanti. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Hidup ini ditandai dengan pengeluhan. Hidup ini ditandai dengan, kalau orang Buddha mengatakan, duka. Karena adanya dosa. Saya ingin tahu, mungkin saudara mengeluh karena masalah keluarga, mengeluh karena masalah bisnis, mengeluh karena masalah kesehatan, mengeluh karena masalah masa depan, dan lain-lain, penuh dengan keraguan-keraguan. Bagaimana ini terjadi, bagaimana ini terjadi. Saudara, jangan biarkan hatimu dikuasai oleh pengeluhan-pengeluhan itu. Kristus yang kita percaya telah bangkit untuk saudara, telah mengalahkan puncak dari segala keluhan dan kesedihan, yaitu kematian. Kalau Dia telah mengalahkan puncak daripada yang ditakutkan manusia, hal-hal yang kita alami, duka cita yang kita alami sekarang ini, bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang Yesus dapat lakukan buat kita.
dibandingkan dengan apa yang Yesus dapat nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan biarkan hatimu dalam kesedihan. Jangan biarkan hatimu dalam kegalauan. Jangan biarkan hatimu dalam kekhawatiran. Semua dalam dunia ini berubah. Yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Semua dalam dunia ini berubah. Yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Nah, berubah ini bisa berubah menjadi baik atau berubah menjadi buruk. Tergantung bagaimana kita mencikapi hidup ini. Jikalau hidup ini engkau sikapi dengan pesimis, dengan khawatir, dengan bimbang, dengan ragu, perubahan yang terjadi adalah perubahan yang menungkik ke turun ke bawah. Tetapi jika hidup ini dalam segala macam permasalahannya kita sikapi dengan yakin Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Kristus telah ikut menderita bagiku dan demi aku, sehingga dia tahu ketika aku mendapatkan derita itu dia dapat merasakan derita yang sama seperti yang aku alami. Sehingga dia mengerti apa beritaku. Dia mengerti apa yang menjadi permasalahanku dan dia menang atas itu, maka aku pun akan mendapat kemenangan di dalam dia. Milihlah iman seperti ini. Jangan biarkan engkau ditakut-takuti dengan orang yang mengatakan ini murkanya Allah, si corona ini murkanya Allah, ini corona ini bala tentaranya Allah yang menyerang manusia-manusia. Penyakit tidak pandang orang beragama apa. Penyakit tidak pandang umur. Penyakit tidak pandang orang dari negara apa, bangsa apa, semua disapu. Dan itu yang membuat kita takut. Tetapi kalau kita percaya dengan peringatan akan kemenangan Yesus atas iblis yang mencengkeram Lazarus ini, dia juga akan dapat menolong kita untuk melepaskan kita dalam kemenangan. Jangan biarkan dirimu ditakut-takuti dengan katanya, ini sudah masanya antikristus datang, ini akhir zaman. Setiap kali ada musibah seperti ini, dari zaman ke zaman, akan memunculkan orang-orang yang membuat berita-berita ketakutan ini. Makanya seperti ajaran saksi Yehova, Advent dan lain-lain, itu muncul titik tolaknya dari perang dunia kedua. Karena orang ketakutan dengan perang itu, lalu membuat cerita tentang akhir zaman dan lain-lain. Manusia tidak pernah kapok. Sekarang pun begitu. Ada yang mengatakan, oh ini waktunya chip dipasang, oh ini waktunya akhir zaman, oh waktunya kemarahan Tuhan. Bukan semuanya itu. Seandainya toh itu benar, kalau kita dekat kepada Tuhan, tidak akan ada artinya semuanya itu. Jangan dengarkan berita-berita yang menakutkan itu, tapi pandang kepada Kristus yang telah mengalahkan kematian. Pandang kepada Kristus yang telah mengalahkan penguasa kematian itu. Yang menyebabkan penderitaan, yang menyebabkan kesakitan, yang menyebabkan segala macam kejahatan dalam dunia ini. Jangan pandang pada kejahatan itu. Pandang pada Dia yang telah menang terhadap kejahatan itu, Yesus Kristus. Sabtu Lazarus adalah Sabtu waktu saat kita untuk menguatkan kembali hati kita di tengah-tengah banyak orang ketakutan. Jangan takut, saudara. Di dalam Kristus, biarpun apapun yang terjadi, biarpun sekarang kelihatannya tidak ada jalan, biarpun sekarang kelihatannya tidak ada harapan, ingat, di ujung gua ada terang yang akan dinyatakan. Sekarang kelihatannya guanya gelap, tapi di ujungnya nanti ada terang. Kalau kita percaya pada Kristus, kalau kita beriman kepada Dia yang telah bangkit itu. Kalau tidak, ya kita tidak punya harapan. Berharaplah pada Kristus yang telah mengalahkan kematian, supaya kematian ekonomimu, kematian rumah tanggamu, kematian kesehatanmu, kematian macam-macam yang kamu miliki kematian, itu bisa dilepaskan oleh Yesus dengan kemenangannya atas kematian itu.
Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara untuk tetap beriman, untuk tetap kokoh di tengah-tengah krisis yang kita hadapi ini. Di dalam kita merayakan Sabtu Lazarus ini. Tuhan memberkati dan Tuhan beserta saudara sekalian. Dan jangan lupa, karena ini biarpun ini di dalam online ya, tapi ini adalah pengganti ibadah gereja di gereja kita. Tetap berikan persembahan kepada gereja. Tetap berikan persembahan. Mentang-mentang tidak di gereja nanti lupa persembahan, karena gereja banyak butuhnya ya, bayar listrik, bayar sewa, bayar ini semuanya. Jadi tetap saudara kirimkan persembahan saudara melalui rekening bank gereja kita. Bukan untuk Romo ya, ini untuk gereja. Syukur kalau saudara membantu Romo ya terima, tapi ini saya bukan untuk saya. Karena ada kritik, wah Romo ketakutan takut tidak dapat donasi. Bukan itu. Saya nggak pernah takut tidak dapat donasi. Bukan itu. Tapi untuk gereja, untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom Aleichem bersama Mesias. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini. Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.